Yeneng tawang ono bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Gayatri atau Raja Patni merupakan salah satu istri Raden Wijaya, raja pertama kerajaan Majapahit pada tahun 1293 hingga 1309 Masehi, yang menurunkan raja-raja selanjutnya. Negara Kertagama menuliskan Raden Wijaya menikahi 4 putri Kertanegara. Raja terakhir Singosari yaitu Tribhuwana bergelar Tribhuwanaswari, Mahadewi bergelar Narendra Duhita, Jayendra Dewi bergelar Pajnya Paramita, dan Gayatri bergelar Raja Patni. Raden Wijaya juga memiliki seorang istri dari Melayu bernama Darapetak bergelar Indreswari. Dari kelima istri tersebut, yang memberikan keturunan hanya Darapetak dan Gayatri. Dari Darapetak lahir Jayanegara, sedangkan dari Gayatri lahir Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi. Tribhuwana Tunggadewi inilah yang kemudian menurunkan raja-raja Majapahit selanjutnya. Dalam buku Gayatri Raja Patni, perempuan di balik kejayaan Majapahit, karya Ardra, dijelaskan Gayatri adalah putri bungsu dari Kertanegara, Raja Singosari yang terakhir. Setelah serbuan Kerajaan Kediri terhadap Kerajaan Singosari dan mengakibatkan orang tuanya meninggal, Gayatri memiliki tekad untuk membangun kembali Kerajaan Singosari yang luluh lantak oleh serangan Jayakatwang, Raja Kediri. Bersama dengan Raden Wijaya, Gayatri menyusun strategi untuk membangun sebuah tatanan pemerintahan di atas sisa kejayaan Kerajaan Singosari. Putri yang digambarkan sebagai sosok Pajna Paramita atau Dewi Kebijaksanaan tertinggi ini berhasil melahirkan pemimpin selanjutnya. Bukan saja yang lahir dari rahimnya, tapi juga lahir dari kebijaksanaan dan akal budinya yang terasah. Diakui sejarah atau tidak, Gayatri adalah sosok di belakang nama besar Raden Wijaya. Suaminya, Gajah Mada, Mahapatihnya, Ratu Tribhuwana Tunggadewi, putri sulungnya, dan cucunya yang bernama Raja Hayam Wuruk. Dari Darapetak lahir Jayanegara yang ditetapkan sebagai penerus Raden Wijaya sebagai raja di Majapahit. Sementara itu, bersama Raden Wijaya, Gayatri memiliki 2 orang putri bernama Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat. Sedangkan 3 kakak perempuan Gayatri yang lainnya tidak dikaruniai anak. Setelah Jayanegara naik tahta menggantikan Raden Wijaya, dapat dilihat betapa buruknya moral dari Jayanegara. Ia digambarkan sebagai sosok raja yang lemah dan jahat. Hal tersebut menyebabkan munculnya banyak pemberontakan di tanah Majapahit setelah menjabat sebagai raja selama kurang lebih 19 tahun.
Jayanegara meninggal lantaran dibunuh oleh Ratanca, tabib istana yang saat itu menaruh dendam kepada Jayanegara karena ia telah melecehkan istrinya. Ada beberapa versi yang menjelaskan kematian Jayanegara. Salah satunya yaitu versi yang dikemukakan oleh N.G. Krom yang menyatakan dalam tradisi Bali menyebut justru Gajah Mada yang menjadi otak dari kematian Jayanegara. Ratanca yang saat itu memiliki dendam kepada Jayanegara dijadikan alat untuk membunuh Jayanegara tanpa menyentuhnya dengan tangan sendiri. Menurut Slamet Mulyana, Gajah Mada tidak menyukai watak dari Jayanegara sehingga memperalat Ratanca untuk membunuhnya. Hal tersebut diperkuat setelah Gajah Mada langsung membunuh Ratanca tanpa proses pengadilan. Mengapa orang-orang di kerajaan termasuk Gayatri tidak mempermasalahkan Gajah Mada yang langsung membunuh Ratanca tanpa diadili, padahal pengadilan di Majapahit ketika itu bisa dibilang sangat ketat. Disinilah suatu konspirasi tentang persekongkolan antara Gayatri dan Gajah Mada untuk membunuh Jayanegara muncul. Gayatri adalah sosok yang sangat cermat. Ia dapat melihat kecerdasan dan minat yang besar untuk mempelajari sistem pemerintahan pada diri Gajah Mada. Gayatri menilai bahwa Gajah Mada adalah sosok yang sangat dibutuhkan untuk memajukan kerajaan Majapahit dan meneruskan cita-citanya dan suaminya dahulu. Akhirnya Gayatri pun ingin mengenal lebih dekat sosok Gajah Mada dan berusaha menjadi sosok guru bagi Gajah Mada dengan mengajarinya tentang pemerintahan dalam kerajaan. Gayatri sangat menyayangkan sosok Gajah Mada yang memiliki intelektual harus mengabdi pada seorang raja yang lemah, semena-mena dan berwatak buruk seperti Jayanegara. Gayatri mengkhawatirkan nasib Majapahit apabila terus berada di bawah kepemimpinan Jayanegara. Bukan hanya tidak mampu meneruskan visi dan cita-cita dari pendahulunya dulu, namun juga dapat membawa Majapahit pada kemunduran. Gayatri tentu saja tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Akhirnya, untuk mengatasi itu, terjalinlah kerjasama antara Gayatri dan Gajah Mada untuk melengsarkan Jayanegara demi masa depan Majapahit dan menyelamatkan dua putrinya dari niat buruk Jayanegara yang ingin menikahi dua saudaranya sendiri. Gayatri Rajapatni lebih memilih untuk tidak menjadi raja Majapahit saat Jayanegara wafat, melainkan menjadikan putrinya yaitu Tribuana Tunggadewi untuk menjadi raja. Langkah bijak tersebut diambil karena berbagai alasan. Salah satunya karena Gayatri tidak ingin sengketa internal di masa lalu berlanjut, mengingat ia adalah putri Raja Singosari. Alasan lainnya adalah karena Gayatri telah memasuki masa biksuka atau menjadi biksu. Gayatri dengan kearifannya lebih memilih menjadi ibu suri dan memastikan kerajaan Majapahit dijalankan oleh orang-orang yang tepat. Seperti bagaimana ia menjadikan seorang Gajah Mada yang seorang rakyat biasa menjadi Mahapati.
Ia tidak hanya menuruti kehendak egonya semata untuk menjadi pemimpin, tetapi ia memikirkan masa depan kerajaan Majapahit. Gayatri dengan laku hidupnya sungguh telah memberikan inspirasi nyata bagi perempuan bahkan di masa kini. Menurut negara Kertagama, sebagai sesepuh keluarga kerajaan yang masih hidup, Gayatri berhak atas tahta. Akan tetapi Gayatri saat itu sudah mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dengan menjadikan dirinya bhiksuni atau pendeta Buddha. Ia lalu memerintahkan putrinya Tribhuwana Tunggadewi naik tahta mewakilinya pada tahun 1329 menggantikan Jayanegara yang tidak punya keturunan. Pada tahun 1350 Masehi, Tribhuwana Tunggadewi turun tahta bersamaan dengan meninggalnya Gayatri. Walaupun ini diragukan kebenarannya, karena menurut Prasasti Singosari, Ratu Tribhuwana masih memerintah sampai pada tahun 1351 Masehi. Negara Kertagama seolah memberitakan kalau tahta Jayanegara diwarisi Gayatri karena ibu tirinya itu adalah Putri Kertanegara. Mengingat Gayatri adalah putri bungsu, kemungkinan saat itu istri-istri Raden Wijaya yang lain sudah meninggal semua, dan garis keturunan yang masih tersisa adalah dari Gayatri. Karena Gayatri telah menjadi bhiksuni, maka pemerintahannya pun diwakili oleh putrinya Tribhuwana Tunggadewi yang diangkat sebagai Raja Putri atau Raja Perempuan, sebutan untuk membedakan dengan istilah ratu dalam bahasa Jawa yang berarti penguasa. Sementara pihak yang menganggap berita dalam negara Kertagama tersebut kurang tepat, karena pada tahun 1351 Tribhuwana Tunggadewi masih menjadi Raja Putri, terbukti dengan ditemukannya Prasasti Singosari. Negara Kertagama dan para raton juga memberitakan pada tahun 1362 Hayam Wuruk atau Raja keempat mengadakan upacara serada memperingati 12 tahun meninggalnya Gayatri Rajapatni. Tahun kelahiran dan usia Gayatri tidak diketahui secara pasti, namun berdasarkan tahun wafatnya dipastikan ia meninggal dalam usia yang cukup tua.